Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini tentang seorang janda dan Nabi Elisa. Terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Nah, semua anak ibu guru yang di rumah mau dengar ceritanya? Coba angkat tangan. Iya, pasti mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau nggak didengar, rugi. Nah, kalau mau mendengarkan cerita firman Tuhan, semuanya tenang duduk yang manis di rumah ya nak ya. Iya. Nah, jadi begini ceritanya adik-adik. Ada seorang ibu-ibu, ya kayak ibu guru, kayak mama yang di rumah, seorang ibu. Nah, ibu-ibu itu adik-adik menangis. Coba anak-anak ibu guru yang di rumah, yuk sama-sama peragakan bagaimana kalau kita menangis. Iya, begitu? Iya, menangis. Namanya menangis, keluar air matanya. Iya, ibu-ibu ini menangis adik-adik. Kenapa dia menangis? Iya, ada yang tahu? Iya, seorang ibu-ibu ini menangis karena suaminya sudah meninggal. Ya. Setelah itu apa lagi? Suaminya sudah meninggal dan suaminya meninggalkan hutang yang sangat banyak sekali. Lalu adik-adik, tiba-tiba datang 2 orang. Berapa orang? Ayo coba buat tangannya. 2. Iya, jarinya mana? 2. Iya, ada 2 orang bodyguard. Ya kan, datang ke rumah ibu ini, totok pintu. Apa yang dikatakannya? Ya, mana utangmu? Segera lunaskan. Sementara ibu ini tidak punya uang untuk membayar hutang. Lalu 2 orang bodyguard ini adik-adik melihat kalau ibu ini juga punya anak. Berapa anaknya? 2 juga. Iya, 2. Lalu dikatakan, kalau kamu tidak bisa bayar utangmu, kedua anakmu saya ambil. Lalu apa yang terjadi? Ibu itu ketakutan dan menangis. Dia berdoa. Sama siapa mengadu? Sama Tuhan Yesus. Ya. Lalu keesokan harinya dia pergi mencari Nabi Elisa. Dia katakan kepada Nabi Elisa, kalau kedua anakku mau diambil untuk melunasi hutang-hutang suamiku. Lalu apa kata Nabi Elisa? Apa yang kamu punya? Kepada ibu ini. Lalu ibu ini jawab, saya cuma punya sedikit minyak. Lalu apa jawab Nabi Elisa adik-adik? Kumpulkan semua pundi-pundi. Ya. Artinya seperti wadah tempat sebanyak-banyaknya. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam. Jadi adik-adik bayangkan ya, atau ini ibu kasih contoh. Misalnya ibu tadi kasih minyak. Ini minyak saya cuma sedikit. Nih, adik-adik bisa lihat ya, tidak penuh. Nah, tapi disuruh Nabi Elisa kumpulkan pundi-pundi sebanyak-banyaknya di sekitar sekeliling rumahmu atau dari tetangga bisa, dan tuang minyak itu ke tempat pundi-pundi tadi, wadah tadi ya. Lalu adik-adik dituangnya, diikutinya apa yang dikatakan Nabi Elisa.
Ini ibu kasih contoh. Nah, dia udah kumpulkan semua. Coba lihat, sudah banyak ini ya. Ya. Dikumpulkannya semua. Coba ya, ibu guru buat. Bisa nggak ini penuh dengan tempat yang sebanyak ini? Coba adik-adik perhatikan ya. Tidak. Cukup dia segini juga. Ya kan? Nah, tapi adik-adik, ketika ibu tadi melakukan apa yang dikatakan Nabi Elisa, ini semua bisa penuh. Hanya dengan minyak yang sedikit. Ya. Mustahil ya, adik-adik, tapi itulah mujizat yang diberikan Tuhan. Nah, lalu setelah banyak minyak tadi adik-adik, dia jualkan. Bisa melunasi hutangnya? Bisa melunasi hutangnya? Bisa, bahkan lebih. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa, sudah dilakukan apa yang kamu katakan? Bahkan lebih. Lalu kata Nabi Elisa, selebihnya untuk mencukupi kebutuhan selanjutnya. Nah, anaknya jadi diambil? Tidak. Ya. Dia selamat dari kedua bodyguard yang mengancam untuk mengambil anaknya. Ya, adik-adik. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah tahu nggak apa arti dari cerita firman Tuhan kita hari ini? Ya, cerita firman Tuhan kita hari ini yaitu tentang ya kita taat kepada Tuhan, kita ikuti perintah Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu pasti bisa terjadi. Tapi ingat ya, selama kita taat, selama kita ikuti perintah Tuhan, selama kita percaya kepada Tuhan, jangan ragu. Ya. Jadi semua itu apa yang kita khawatirkan di dunia ini pasti terjawab. Ya, karena Allah kita, Tuhan kita Yesus adalah Allah yang hebat. Kalau bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, adik-adik, sesusah apapun, sesedih apapun keadaan adik-adik saat ini, pergumulan adik-adik saat ini, Tuhan bisa menjawab. Ya. Nah, sekarang untuk ayat hafalannya terambil dari 1 Petrus 5, 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Adik-adik di rumah hafal ya nak ya ayat hafalannya. Nah, sekarang kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami untuk kami boleh kembali meneguhkan hati kami boleh percaya kepadamu, kami boleh taat, dan kami tidak khawatir akan hidup ini karena kami punya satu Allah yang mampu menolong